Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Taibatus Solehah, calon guru penggerak Angkatan 7 kelas 52 BBGP Jawa Timur. Berikut ini adalah demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademis. Pada kesempatan praktek kucing kali ini, saya Taibatus Solehah berperan sebagai pengamat, Bapak Yoyo Sugiharto sebagai coach, dan Bapak Sudi Wozali sebagai coachee. Tahapan praktik kucing. Sebelum melakukan percakapan kucing, pengamat mengadakan percakapan dengan coach mengenai kompetensi inti coaching, yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang akan dikembangkan. Kemudian, coach dan coachee melakukan percakapan kucing. Pengamat melakukan observasi terhadap proses percakapan kucing dan mencatat hal-hal yang diamati. Kemudian, pengamat memberikan umpan balik berbasis kucing kepada coach, berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan. Berikut praktik pelaksanaan coaching supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yoyo, Pak Zudi. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak Yoyo? Baik Bu. Hari ini kita akan melaksanakan praktik kucing. Sebelum praktik kucing berlangsung, saya akan sedikit melakukan wawancara pertanyaan terkait persiapan Pak Yoyo sebagai coach. Nah, dalam melaksanakan coaching ini, apa saja yang sudah Pak Yoyo siapkan? Ini yang saya siapkan, jadi saya akan melakukan metode Tirta. Ini penerapan tujuan, terus mengidentifikasi permasalahan, terus rencana reaksi dari seorang coach, tanggung jawab, terus metode-metode yang sebagai acuannya saya menggunakan metode Tirta. Terima kasih. Jadi secara garis besar persiapan dari Pak Yoyo adalah melakukan persiapan untuk coaching dengan menggunakan metode Tirta. Kemudian dalam praktek coaching ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi seorang coach nih. Ini yang akan saya kembangkan, jadi tentang kehadiran penuh pada saat pelaksanaan coaching, terus sebagai pendengar aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terus saya seorang rasa, pendengar dengan sebagai pendengar yang aktif dalam suatu observasi. Oke, terima kasih. Itu yang saya kembangkan kompetensi seorang coach. Oke, terima kasih. Dari beberapa kompetensi tadi, dalam praktek kali ini kompetensi apa yang secara spesifik ingin saya observasi, Bapak? Jadi pada kompetensi seorang coach yang bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi dalam pelaksanaan ini Bapak ingin diobservasi tentang pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi seperti ini apa, Bapak? Indikator-indikatornya jadi tentang saya mengajukan pertanyaan yang dari hasil yang saya dengar dari coaching. Di situ coach mengajukan pertanyaan yang terbuka, terus coach membantu coaching untuk mengingat, merenung, merangkai kata-kata untuk beliaunya
nanti bisa istilahnya menyelesaikan masalah. Itu Bu. Oke, baik Bapak. Indikatornya pertanyaan terbuka untuk membantu Kuci dalam mengingat, merenung, dan merangkai fakta. Terima kasih Bapak atas penjelasannya, kesiapan untuk melakukan coaching. Selamat melakukan coaching, semoga berjalan dengan lancar, sukses selalu. Silakan Bapak bisa melakukan coaching dengan Pak Zudi. Dipersilahkan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi Pak Zudi. Selamat pagi Pak Yoyo. Kita jumpa lagi. Kemarin jumpa tapi tidak bisa full karena saya sibuk sendiri, tapi kelihatannya kok jenengan memendam sesuatu bagi saya gitu loh. Iya Pak Yoyo, kemarin itu saya mau bilang masih banyak temen kelihatannya nggak enak nanti suatu ada waktu nanti saya ingin nyampe. Gini Pak Yoyo, saya ada masalah itu kemarin itu kan kelas 6 ada tryout. Ya. Terus hasilnya dari tryout 1 kemarin itu kurang memuaskan gitu loh Pak Yoyo. Nah, terus menurut itu memang memang selama beberapa bulan ini atau kalau saya beberapa tahun deh, itu memang perubahan ke siswa itu masih sulit untuk belajar penuh. Nah, terus masuk jenengan itu kalau mengetahui nilai kalau nilai seperti itu saya rasa kok hampir semuanya sama. Itu menurut jenengan badhe diapa nih Mas ngoten. Ya sementara ini dari perolehan dari tryout itu masih di bawah KKM Pak Yoyo. Terus mungkin karena tahun-tahun kemarin itu kan ada COVID, akhirnya pola belajar anak-anak itu juga pengaruh gitu loh. Nilainya itu di bawah KKM. Cara hasil tryout-nya itu mungkin rata-rata 6 lah gitu. Oh berarti menurut Pak Judi nilai anak-anak itu di bawah KKM deh. Iya. Itu hanya di mata pelajaran 1 atau 2, 3 atau semuanya? Hampir semuanya Pak ya, tapi terutama di matematika itu. Matematika yang pelajaran paling menakutkan gitu bagi anak-anak. Terus penyebabnya selain COVID juga apa Pak? Sebelum COVID mungkin? Ya kayaknya itu kurangnya perhatian dari orang tua, mulai dari pendampingan belajar dan itu loh main HP itu lah anak-anak belum ada pengawasan tempat gitu loh. Memang main HP terus orang tua tidak ada dukungan yang solid itu Pak. Tapi sebagai seorang guru kita harus bisa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dengan orang tua itu nanti kan beliau usahanya nanti pembelajaran di rumah. Mungkin Pak Ju sudah punya gambaran nanti saya menyelesaikan ini orang tua saya panggil atau saya mengadakan kelas privat. Mungkin ada gambaran-gambaran lain Pak untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu. Iya Pak ya. Ini kan kemarin ya sebelum tryout itu semester 2 itu sudah saya adakan bimbel sebenarnya. Tapi rencana saya itu mau mendatangkan orang tua gitu, mengundang orang tua dan komite gitu. Wah itu bagus Pak, nanti apalagi
orang tua tahu nilai anak-anaknya, bisa sampai mereka mengadakan perhatian gitu, mengabaikan penuh. Tapi belum Pak. Mungkin maaf Pak, metode pembelajarannya pernah mengadakan perubahan atau sudah mengadakan berbagai cara untuk mengatasi itu? Ya sebenarnya sudah Pak ya, untuk metode pembelajaran dan lain-lainnya itu sudah kami siapkan, sudah kami laksanakan sebaik mungkin. Tapi masalah kendalanya itu di jam belajar anak-anak, pengawasan dari orang tua, dan main HP-nya itu loh kurangi. Saya punya rencana mau mengundang orang tuanya sama komite. Oke. Nah, mendatangkan orang tua itu apa nanti bisa langsung mengatasi ngoten Pak? Perkiraan jenengan itu mungkin orang tua sudah saya panggil nanti terus nopo istilahnya. Nanti Iya Pak ya. Bisa nggih? Bisa. Rencana saya itu kan mau gini, saya undang sama komite, terus minta orang tua untuk mendampingi anaknya belajar, dan orang tua juga tidak melihat televisi. Misalkan setelah maghrib itu anak-anak disuruh belajar, orang tua mendampingi. Meski kalau tidak bisa ya menemani saja, nggak apa-apa, tapi orang tua kan tidak menyalakan televisi. Terus untuk komitenya, saya kemarin itu waktu COVID itu kan ada wifi gratis di setiap RT itu. Rencana saya itu mau minta tolong Pak komite itu membatasi waktu bermain wifi di wifi itu. Oh, wifi-nya desa. Ya. Ya. Tapi dukungan dari penuh Pak, dukungan dari sekolah bagaimana Pak? Ya kemarin saya sudah bicarakan dengan kepala sekolah, teman-teman guru. Masalahnya itu sama, sudah saya sampaikan hasil tryout 1 kemarin. Dan teman-teman setuju untuk mengundang orang tua itu. Jadi dukungan dari sekolah wonten, terus nanti tinggal penyelesaian. Bagus Pak itu. Rencana seperti itu ya. Ya mudah-mudahan Pak berhasil nanti rencana panjenengan. Kalau di situ kesuksesan dari acara jenengan itu sudah didukung oleh beberapa guru, oleh sekolah. Nanti semoga wali murid juga mendukung Pak. Selamat Pak Yud, nanti semoga acaranya bisa terlaksana dengan baik. Nah, ya terima kasih Pak Yo atas sarannya. Terus ini tambahan lagi Pak, mungkin komitmen jenengan untuk ke depannya bagaimana Pak? Gini Pak Yo. Kalau sudah itu. Ya, komitmen saya itu setelah nanti mengundang orang tua dan komite itu, saya akan juga ikut memantau. Setiap malam itu saya akan mengeliling desa. Kebetulan rumah saya itu dekat sama tempat saya mengajar itu. Kita tetap melakukan patroli lah istilahnya, keliling. Di rumahnya siapa yang saya lihat TV-nya nyala waktu jam-jam belajar, nanti kita dapat berikan teguran atau sanksi itu. Karena orang tua juga ketika rapat nanti kita mintai bantuan dan sanggup nanti kita tetap melakukan itu. Ini saya Pak, ini bagus nih Bu. Saya sebagai guru nih, kalau ada teman seperti ini
saya sangat mendukung karena itu kan untuk perubahan semua siswa. Ya semoga mudah-mudahan berjalan dengan lancar Pak Yud. Ya, Sesuai terima dengan kasih Pak harapan. Yoyo yang memberikan solusi. Ampun Bu. Tepuk tangan. Bu Daid. Tepuk tangan untuk Pak Yoyo. Terima kasih sudah melakukan coaching dengan Pak Zudi. Secara garis besar Berapa menit Bu? 13 menit. Secara garis besar yang dilaksanakan Pak Yoyo sudah sangat lancar, sudah bagus. Nah, saat melakukan praktek coaching ini tadi, apakah indikator sudah dapat tercapai Pak Yoyo? Menurut Pak Yoyo gimana? Apakah indikator mengajukan pertanyaan yang berbobot? Menurut Pak Yoyo, apakah sudah tercapai? Menurut saya itu baru berapa nggih? Istilahnya 50% tercapai. Jadi Pak Yoyo Untuk belum puas ya? Pertanyaan terbuka nggih Bu, masih napa nggih? Karena dari permasalahan Pak Zudi tadi istilahnya umum, permasalahan umum. Jadi untuk mengajukan pertanyaan terbuka itu takutnya nanti nyantol ke apa nggih? Mengembang Bu, mengembang ke tidak ke mengerucut ke satu permasalahan itu mboten. Nah, setelah mengamati menurut saya, meskipun menurut Pak Yoyo belum 100% puas dengan indikator yang ingin dicapai, tapi menurut saya kalau saya boleh beri menilai dari poin 1 sampai 10 misalnya, Pak Yoyo itu menurut saya sudah nilainya 8. Pak Yoyo tadi sudah melaksanakan alur tirta. Yang pertama Pak Yoyo menanyakan maksud dari percakapannya Pak Yoyo dengan Pak Zudi. Yang kedua Pak Yoyo maksudnya tadi berarti sudah mencakup dengan tujuan dari obrolan Pak Yoyo dengan Pak Zudi. Kemudian Pak Yoyo yang kedua juga melaksanakan identifikasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pak Zudi. Kemudian Pak Yoyo juga menanyakan tentang rencana-rencana yang akan dilaksanakan oleh Pak Zudi. Dan rencanaan ini muncul sendiri dari diri Pak Zudi sehingga benar-benar Pak Zudi itu bisa terungkap potensinya dari Pak Zudi. Kemudian dalam terakhir alur tirta, dalam tanggung jawab Pak Yoyo juga sudah menanyakan terkait komitmen dari rencana Pak Zudi untuk memperbaiki permasalahannya tersebut. Nah, setelah praktek coaching ini, kompetensi coaching apa lagi yang ingin Pak Yoyo kembangkan? Setelah praktek ini, rencana saya akan apa istilahnya? Kalau saya jadi coach nih, pada saat nanti coach nanti, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang semakin apa ya, bobotnya semakin terbuka, semakin mengena ke pertanyaan. Selain itu, saya akan menambah wawasan dengan selalu berlatih terus sebagai seorang coach, terus sebagai pendengar yang baik, terus mempraktikkan cara-cara coach atau sebagai coach yang baik dan benar. Terima kasih Pak Yoyo. Artinya Pak Yoyo masih ingin belajar dan belajar lagi terkait keterampilan coaching ini, baik keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot, keterampilan mendengarkan aktif, dan keterampilan mengungkap potensi dari seorang coach. Selamat untuk Pak Yoyo, semoga Pak Yoyo bisa meningkatkan keterampilannya dalam melakukan coaching dan Pak Yoyo bisa melakukan praktek-praktek coaching lagi dengan teman sejawat. Demikian kegiatan kita praktek coaching kali ini. Terima kasih Pak Yoyo, terima kasih Pak Zudi. Saya selaku sebagai pengamat mohon maaf jika ada kekurangan.
Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.